Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme persalinan. Nah, dalam mekanisme persalinan, yang pertama Anda harus paham mengenai anatomi panggul dulu. Ya. Kemudian, karena ini kaitannya dengan pintu atas panggul yang pernah kita bahas, pintu atas panggul, pintu bawah panggul, atau inlet, outlet, gitu ya. Terus kemudian yang kedua adalah anatomi dari kepala janin atau kepala bayi. Nah, itu juga harus paham. Terus kemudian harus memahami tentang presentasi. Apa sih presentasi itu? Jadi, presentasi adalah menunjuk pada bagian terbawah yang masuk dalam pintu atas panggul. Ya, jadi itu adalah presentasi. Bisa jadi itu adalah presentasi kepala. Ya, preskep atau presentasi bokong, berarti ini bokong glue yang masuk, atau juga bahu kalau di sini adalah letaknya melintang. Nah, kita ngomongin yang normal dulu ya. Jadi presentasi adalah kepala. Nah, selain presentasi, di sini kita juga harus tahu bagian terendah. Ya. Secara normalnya nanti pada saat sudah mau keluar, ya, sudah desain ini, bagian terendah adalah belakang kepala atau oksiput. Jadi oksiput sebagai penunjuknya, ubun-ubun kecil itu sebagai titik puncak atau denominator atau penunjuk, gitu ya. Dengan nanti posisinya adalah oksiput posterior atau oksiput anterior, normalnya adalah oksiput anterior. Nah, itu nanti kita setelah paham tentang itu, kita nanti akan membahas tentang mekanisme persalinan. Ya. Jadi diingat-ingat harus paham tentang anatomi dari panggul, kemudian anatomi dari kepala janin, kemudian tahu presentasi itu apa. Presentasi adalah bagian terendah yang masuk di PAP. Bisa presentasi kepala, bisa presentasi bokong, atau presentasi bahu kalau dia letaknya atau sumbunya di sini adalah melintang. Ya, letak lintang. Kemudian kalau ini letak memanjang ya. Kita ngomongin masalah normalnya yang berarti presentasi kepala. Presentasi kepala ini untuk titik penunjuk atau denominatornya juga macam-macam. Bisa jadi itu nanti penunjuknya bukan oksiput ya, bisa jadi bukan ubun-ubun kecil. Tuh, bisa menjadi letak puncak dan lain-lain. Tapi yang kita pahami dulu adalah fisiologinya, sehingga nantinya kalau kita paham fisiologi, apabila terjadi kelainan, itu kita juga paham. Ya. Nah, kemudian di sini kita akan membahas tentang mekanisme persalinan jika sudah paham tadi hal-hal tadi. Mekanisme persalinan itu apa sih? Mekanisme persalinan adalah suatu putaran atau penyesuaian dari janin itu terhadap panggul untuk proses keluar, gitu ya. Jadi ada 7 nanti mekanismenya. Yang pertama adalah hinge atau menancap, ya. Yang kedua adalah descent atau penurunan, ya. Yang ketiga adalah fleksi, ya. Fleksi itu begini nanti. Terus yang keempat adalah putar paksi dalam, ya. Yang kelima itu adalah ekstensi, ya. Terus yang keenam itu adalah putar paksi luar, dan yang terakhir adalah ekspulsi. Ya. Jadi silahkan ada 7 mekanisme persalinan yang akan dilewati bayi dalam menyesuaikan panggul ibu untuk proses persalinan. Yang pertama adalah hinge atau menancap. Yang kedua adalah melakukan penurunan, ya, descent. Yang ketiga, setelah descent, bayinya akan fleksi.
Ya, setelah fleksi, nanti akan ada putar paksi dalam. Setelah melakukan putar paksi dalam, bayi tersebut nanti akan ekstensi. Jadi setelah fleksi, putar paksi dalam, terus kemudian maksimal putar paksi dalamnya, dia akan ekstensi untuk mengeluarkan kepala. Setelah itu, dia akan bersiap melakukan putar paksi luar. Setelah putar paksi luar, nanti ekspulsi. Bagaimana prosesnya? Mari kita bahas di sini. Yang pertama adalah injit. Injit adalah proses kepala ini menancap di pintu atas panggul. Jadi bagian terendah ini memasuki pintu atas panggul, ya, yang mana sutura Sagittaris melintang ini masuk melalui pintu atas panggul di tengah-tengahnya. Jadi posisinya bisa jadi miring seperti ini ya. Makanya kalau bayi bisa jadi punggung kanan atau punggung kiri itu karena posisinya seperti ini. Ya kan? Nah, setelah memasuki pintu atas panggul, apa pintu atas panggul itu? Pintu atas panggul adalah inlet, yaitu bagian tepi atas simfisis, linea innominata, dan promotorium. Nah, akhirnya masuk, inject, menancap, sehingga biparietal itu melewati pintu atas panggul, masuk ke pintu atas panggul. Nah, di sini itu kita bisa VT. Ya. Nah, di sini itu berarti kalau kita lihat dari station ya, station melihat dari anatomi panggul itu berada bagian terendahnya itu berada di 0 point atau 0 gitu ya. Tapi kalau belum inject itu dia belum di 0 point, 0 point. Jadi bisa min 1, min 2, min 3, min 4, min 5. Nah, jadi dia berada pada 0 point atau masuk ke pintu atas panggul. Ya, seperti ini. Jadi sutura Sagittaris mana? Sutura Sagittaris ini loh. Ya toh? Antara biparietal kanan dan kiri. Masuk. Ya. Setelah masuk, engage, dia akan mengalami penurunan atau descent yang kedua. Nah, dalam proses penurunan ini ada yang dinamakan sinklitismus. Apa itu sinklitismus? Sinklitismus adalah proses yang mana di sini sutura sagittalis itu di tengah-tengah jalan lahir, tepat antara simfisis dan promotorium. Jadi ada di tengah-tengah. Ya, itu sinklitismus, menurun. Nah, sinklitismus ini ada asinklitismus anterior, asinklitismus posterior. Apa sih kalau sinklitisme itu pas di tengah-tengah? Ya, ini masih proses penurunan ya atau descent. Kalau asinklitismus anterior, anterior itu kan depan ya atau atas sini, posterior belakang. Kalau anterior, sutura sagittalis melintang, ya, sutura ini mendekati simfisis, kan turun, mendekati simfisis, sehingga biparietal belakang bayi yang bawah ini lebih rendah daripada os parietal yang atas. Kemudian karena ada kontraksi lagi, turun lagi asinklitismus posterior. Nah, apa ini asinklitismus posterior? Sutura sagittalis melintang itu mendekati promotorium sehingga os parietal sebelah atas ya yang sini itu lebih rendah sama daripada belakang karena dia ke bawah seperti ini. Nah, itu adalah prosesnya descent. Dan pada saat proses injit dan descent di sini atau injit dan turun ya, yang tadi pas penurunan itu ada proses sinklitismus dan asinklitismus, di situ posisi bayi masih letak puncak, belum letaknya belum belakang kepala. Ya, jadi masih puncak. Jadi kalau posisi puncak itu seperti ini. Jadi yang jadi penunjuk itu ubun-ubun besar.
Sehingga kalau jadi penunjuk ubun-ubun besar, di sini kan bagian terluas ya. Bagian terluas itu masih bisa masuk waktu penurunan. Nah, karena pintu bawah panggul itu sempit, kepala bayi itu akan mengalami perubahan berupa fleksi. Ya, tadi di pintu tengah panggul itu kan bagian yang luas ya, sehingga atau midleft, sehingga tadi dia masih dalam posisi letak puncak, jadi nancap terus penurunan masih letak puncak. Nah, karena pintu bawah panggul itu mulai mengecil, bayinya itu mulai memposisikan dirinya dengan posisi apa? Fleksi. Jadi posisi bayinya seperti ini. Nah, sehingga yang tadinya letak puncak ubun-ubun besar itu lebih rendah daripada ubun-ubun kecil yang belakang. Ya. Ini sekarang karena fleksi, ini karena menyesuaikan pintu bawah panggul, jadi ubun-ubun kecilnya itu lebih rendah daripada ubun-ubun besar. Karena yang tadinya bayinya keluar lurus, kemudian dia akan fleksi. Sehingga ubun-ubun yang kecil sebelah sini itu akan lebih rendah daripada ubun-ubun yang besar. Jadi posisinya fleksi seperti ini ya. Turun ke bawah. Ya, masih miring, tapi dia fleksi. Ya. Sudah berapa? Ketiga. Ya. Terus keempat. Nah, di sini bayi akan mengalami putar paksi. Ya, namanya putar paksi dalam. Jadi kepala memutar. Karena memposisikan apa? Memposisikan dia menjadi occiput anterior. Jadi tengkurap seperti ini untuk kepalanya. Occiput anterior itu, ini kan occiput ya, ini yang segitiga ya ini. Nah, ini jadi occiput anterior. Ini posisinya fleksi gini. Jadi saat kita VT, nanti penunjuknya ini ubun-ubun kecil. Nih, di sini. Ya, penunjuknya ubun-ubun kecil pada saat kita VT. Nah, ini adalah occiput anterior. Ini occiput anterior. Ingat-ingat, ini occiput, ya, penunjuknya ubun-ubun kecil, dan ini berada di depan. Makanya namanya adalah occiput anterior. Mukanya mana? Mukanya yang ini loh. Frontalnya yang ini ya. Ini mukanya. Ini yang belakang. Ini adalah posisi putar paksi dalam. Jadi tadinya waktu dia fleksi, dia posisi seperti ini. Ya, jadi UUK-nya ada di jam 9 atau ada di jam 3. Kemudian dia melakukan fleksi. Kemudian setelah fleksi, dia melakukan penyesuaian dengan putar paksi dalam. Nah, sehingga posisi occiput anterior dan titik penuntunnya atau denominatornya itu adalah ubun-ubun kecil. Nah, setelah putar paksi dalam sudah maksimal, kemudian karena ini ya, itu sumbu panggul itu kan bentuknya gini ya, naik. Nah, karena tertekan akhirnya dan bagian subocciput ini tertekan pada tepi bawah simfisis, kemudian dia akan defleksi. Jadi seperti ini. Nah, proses seperti ini. Nah, ini sudah setelah putar paksi dalam, dia akan ekstensi atau tengadah. Ya. Jadi setelah fleksi, putar paksi dalam tadi, sehingga ubun-ubun kecilnya ada di jam 12 atau occiput anterior. Setelah itu turun terus. Ya. Setelah itu turun terus, kemudian dia ekstensi atau tengadah. Lahirlah kepala. Jadi lahir kepala itu mulai karena subocciput ini tertahan pada simfisis, tepi atas simfisis, sehingga turun lahirlah apa? Dahi, hidung, dan mulut. Seperti ini lahirnya. Nah, ini ekstensi kepalanya.
setelah ekstensi, tadi kan habis muter ya, putar paksi ya, agar tidak terjadi torsi leher dan agar bahu ini lahir, karena bahu lahirnya itu depan belakang, tidak seperti ini, tapi kini miring, ya. Sehingga bayi setelah melahirkan kepala, dia akan kembali putar paksi tapi di luar, kembali seperti tadi, karena untuk menghindari torsi leher. Ya. Setelah itu akan keluar nih bahunya atas bawah ya, atau depan belakang. Nanti ada metode untuk melahirkannya, kita arahkan ke bawah, arahkan ke atas. Nah, ini putar paksi keluar. Itu yang keenam. Dan yang terakhir itu setelah proses nanti dibantu untuk melahirkan bahu, kemudian keluar yang dinamakan ekspulsi, sehingga lahirlah keseluruhan bayi. Itu adalah mekanisme persalinan. Saya ulangi sekali lagi ya. Yang pertama adalah injits, yang mana injits ini adalah bagian presentasi, yaitu bagian kepala itu menancap ke, sekarang saya ulangi yang bagian yang punggung kanan, menancap ke pintu atas panggul. Apa pintu atas panggul? Pintu atas panggul adalah bagian inlet, yang mana di sini batasnya adalah tepi atas simfisis, linea innominata, dan promotorium. Nah, dia masuk injits. Ya, setelah injit dengan sutura sagittalis berada di tengah-tengah atau di tengah-tengah antara simfisis dan promotorium, dia desain. Nah, proses desain ini ada proses sinkretismus yang kemudian menjadi asinkretismus. Ya, sinkretismus itu adalah sutura sagittalis melintang, itu berada di tengah-tengah antara promotorium dan simfisis. Setelah itu ada desain yang berupa penurunan, yang mana adanya penyesuaian ini sutura sagittalis, ada asinkretismus anterior dengan sutura sagittalis melintang mendekati simfisis, sehingga biparietal bawah lebih rendah daripada biparietal atas. Kemudian bisa jadi juga yaitu dengan sinkretismus asinkretismus posterior, yaitu biparietal mendekati promotorium, sutura sagittalis melintang mendekati promotorium, sehingga parietal atas itu lebih rendah daripada parietal yang bawah, ya, belakang. Terus kemudian dengan adanya penyesuaian antara pintu tengah panggul dan pintu bawah panggul, kepala mulai fleksi. Ya, yang tadinya kepala letak puncak, ubun-ubun besar yang jadi penunjuk, kemudian dia akan menyesuaikan menjadi fleksi atau lehernya, kepalanya menekuk ya, sehingga ubun-ubun kecil lebih rendah daripada ubun-ubun besar, karena ubun-ubun kecil itu sebagai penunjuknya. Akhirnya dengan ada kontraksi lagi, kemudian bayi akan menyesuaikan diri dengan putar paksi dalam. Jadi bayinya kepalanya berputar nih, nah, putar paksi dalam, sehingga oksiput ada di anterior. Nih, belakang di sini ada di anterior. Dengan penunjuk ubun-ubun kecil ada di jam 12. Nah, karena suboksiput ketahan sama simfisis, nah ini ada proses setelah putar paksi dalam, tadi fleksi, putar paksi dalam, terus kemudian ekstensi, karena suboksiput tertahan pada tepi atas simfisis, dia ekstensi sehingga lahirlah mulai dari dahi, hidung, dan mulut. Nah, setelah lahir keluar, maka untuk mencegah torsi leher, bayi akan dan untuk persiapan melahirkan bahu, bayi akan melakukan putar paksi keluar. Kembali lagi putar paksinya. Sehingga bahunya tetap di atas dan bawah atau depan dan belakang. Setelah itu, setelah putar paksi luar, nanti akan ekspulsi. Dan lahirlah semuanya. Berikut untuk tentang
mekanisme persalinan. Semoga bisa membantu memahami proses dalam persalinan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.